Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update market crypto teman-teman di midweek karena memang market mengalami penurunan yang cukup dahsyat. Jadi kita akan coba bahas mengenai terus gimana gitu ya, karena mungkin concernnya adalah bukan isu tapi tensi di geopolitik gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam intronya. Teman-teman kalau suka videonya jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Langsung masuk ke intronya. Oke, nah kita coba bahas mengenai market crypto ya teman-teman. Bitcoin udah kembali lagi ke area 60.000. Ini pada saat saya lagi analisa pun ini volatilitasnya cukup volatile gitu ya. Bahkan udah sempat menyentuh angka 59.000 gitu ya. Nanti kita bahas secara teknikalnya ya, karena kalau kita lihat dari plan kemarin ada sedikit perubahan teman-teman, apalagi dengan adanya quote on quote possible mungkin perang dunia ketiga ya, tapi ya semoga nggak terjadi ya, pastinya kita maunya damai aja. Dalam 24 jam terakhir yang terjadi adalah Bitcoin mengalami penurunan sekitar 0,56%. Lalu altcoin ya, altcoin ini melemah sekali teman-teman. Yang kecuali Aptos ya, Aptos, Sui masih strong, AV juga masih strong, tapi yang lain bisa 10%-an mengalami penurunan ya. Tapi ya mungkin ini saat yang menarik gitu ya, tapi kita harus lihat dulu nih dari demand-nya dulu gitu ya, karena fear-nya ada di dalam market ya. Oke, kita coba bahas secara Fear and Greed Index. Fear 37 teman-teman. Jadi udah mulai masuk ke area fear. Kembali lagi, buy on fear itu nggak pernah salah sebenarnya gitu ya, tapi disclaimer on and do your own research. Nah, kita mau nganalisa mengenai ETF, Bitcoin ETF flow sendiri yang saya sempat bahas kemarin. Di awal bulan Oktober udah ada beberapa outflow gitu ya. Nggak tahu sekarang bagaimana, tapi biasanya memang kalau misalnya inflow-nya signifikan, ini kita lihat nih 24 Sep sampai 27 100 ini 100 juta ya, 136 juta, 100 juta, 365 juta, hampir 500 juta dolar. Jadi orang-orang beli terus. Nah, ini kita justru harus sedikit was-was. Kenapa? Karena biasanya kalau hal seperti ini terjadi gitu ya, ini bisa jadi udah kira-kira lokal top bisa dikatakan. Nah, kalau misalnya ada outflow besar, itu bisa jadi local bottom. Local bottom artinya mungkin possible abis ini reversal. Jadi kalau misalnya nanti 3 Oktober kalau teman buka websitenya, tiba-tiba ratusan dolar keluar nih, 300 juta dolar misalnya outflow, itu mungkin menarik menurut saya. Karena orang-orang udah fear, berarti fear-nya udah keluar nih. Orang-orang takut, jadi possible ada kesempatan gitu ya. Itu salah satu tipsnya sebenarnya ya. Nah, tapi ada satu hal juga. Ini kalau teman-teman lihat, ini kan Bitcoin price ya. Yang warna orange ini Bitcoin price. Ini thank you Huma Capital ya, karena ini grafik yang dilihatnya simple gitu ya, tapi ini tells a story ya, dimana Bitcoin harganya naik, flow-nya juga naik. Ini kumulatif flow. Jadi orang-orang yang beli Bitcoin spot ETF naik terus gitu ya. Tapi pada saat Bitcoin harganya sideways, flow-nya nggak sideways teman-teman. Ini masih naik. Ya naiknya walaupun lebih lambat ya. Ini naiknya pelan-pelan gitu. Jadi nggak eksponensial tapi linear bisa dikatakan. Tapi it's up. Trennya tuh naik gitu. Jadi orang-orang justru masih ada belief di dalam Bitcoin, tapi masih early banget ya. Kenapa masih early? Nanti saya akan share ada satu chart lagi ya. Nanti teman-teman stay tune aja. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita dari indikasi ini sebenarnya masih ya cukup positif lah. Dia aja bilang di sini, tahun ini kita ada Iran Israel war concern, jadi perang twice, 2 kali. German government selling, pemerintah Jerman yang bisa dikatakan jual Bitcoin gitu kan, sampai 0 kalau teman-teman ingat. Lalu Mt. Gox repayment, yen carry trade gitu ya. Jadi beberapa significant event yang terjadi, dan tapi ETF masih naik flow-nya ya. Ini a good thing. Kalau kita mau di bull market sendiri, kita maunya ETF flow-nya juga positif. Lalu ini di intermezzo aja, China menjadi world best performing market saat ini. China. Kenapa alasannya? Karena China itu easing teman-teman. Saya udah share di sini, bull market is back ya. Alasannya apa? Karena jadi liquidity di China tuh kembali lagi gitu, karena mereka mulai cut rates juga, reserve requirement-nya juga di cut gitu ya. Jadi makanya orang-orang tuh mengalami, bukan orang tapi saham di China mengalami movement besar.
Tapi teman-teman juga bisa highlight sebenarnya beberapa perusahaan China juga cukup menarik juga nih karena hal tersebut gitu. Ya. Nah, tapi dengan situasi market mungkin ya seperti ini kan Bitcoin turun lagi, apa yang kita bisa lakukan untuk masih garap cuan istilahnya gitu ya. Nah, sebenarnya ada satu ya campaign dari Flipster teman-teman. Jadi kalian bisa langsung cek aja ini dari Flipster. Flipster itu adalah sebuah exchange. Nanti saya pin aja komen di bawah kalau teman-teman mau. Intinya adalah mereka akan share deposit, bukan deposit tapi deposit to share 1000 USDT daily price pool. Jadi setiap harinya itu mereka kasih 1000 USDT daily price pool. Jadi 15 juta price pool setiap harinya. Ya. Dan ini terbatas dan saya rasa ya bisa dikatakan mungkin bisa dapat 1-2 dolar per hari gitu ya, tergantung berapa banyak orang yang ikut gitu ya. Caranya gimana? Sign up pakai Flipster account ya, pakai eligible referral code. Ya ini IDN Indonesia, pakai saya punya bisa, cek aja di deskripsi gitu ya. Lalu 2, trade at least 3000 USDT dolar per hari. Ya ini sebenarnya nggak susah karena teman-teman open posisi 1.500 dolar, close 1.500 dolar, total tuh udah 3.000 dolar. Jadi open and close langsung 3.000 dolar. Jadi ini cukup mudah untuk didapatkan. Apalagi Flipster ini kan exchange untuk futures trading ya. Jadi pakai leverage juga bisa didapatkan lah, 3.000 tuh nggak susah. Lalu tinggal deposit USDT aja. Ya, ini tergantung nanti depositnya berapa, tapi maksimalnya itu 3.000 per account ya, per account 3.000. Jadi I think ini cukup menarik sih gitu ya. Saya udah lakukan beberapa hari belakangan ini gitu ya. Ini ada 2.600, nanti dia akan share daily asalkan kita trading aja gitu ya, dan jangan lebih dari 3.000 gitu ya. Jadi langsung aja teman-teman ambil kesempatan ini. Dan Flipster tuh salah satu kelebihannya sebenarnya adalah di earn-nya sih ya. Kalau teman lihat ini sedikit rahasia sebenarnya. Tuh, USDT Flipster itu earn-nya itu sekitar 20% per tahun ya, nggak tahu apakah akan kuat atau enggak, tapi kembali lagi ya kalau mau daftar Flipster itu lebih baik di website sih. Ada beberapa requirement gitu ya. Nah ini beberapa requirementnya ya, ini yang tadi saya sudah bahas ya. Oke, jadi kira-kira itu kalau mau dapat cuan tambahan istilahnya, cek aja di komen. Kita lanjut dulu. Nah, apa yang membuat market turun ini ya, masih lanjut dari geopolitik tension juga gitu ya, karena belum over. Bahkan Israel baru aja bom Rusia ya, tapi saya nggak expert juga teman-teman, ini udah jadi live aja gitu ya. Bom Rusia punya arms depot, jadi mungkin lebih ke arah buat ya militerinya di Syria. Jadi ya ada potensi sebenarnya perang dunia ketiga terjadi, tapi hopefully ya masih damai-damai aja, ini cuma sesaat aja gitu ya. Jadi ini Israel ngebom, lalu dibalas lagi nih. Kalau teman-teman lihat dari sini ya kan, Israel bom Rusia, kelama kemudian Rusia suruh citizen Rusia yang di Israel keluar gitu. Jadi ya inilah yang terjadi gitu ya di dunia saat ini. Dan ya kalau kita lihat reaksinya, nah ini reaksi yang menarik teman-teman. Tadi yang awal saya bilang, karena ini saya ambil 2 aset yang bisa dikatakan dua-duanya itu harus independen, nggak akan terlalu berdampak terhadap ekonomi gitu ya. Kalau teman-teman tahu kan katanya Bitcoin adalah digital gold gitu ya. Tapi sepertinya kita masih awal sebenarnya. Kenapa? Kalau teman lihat ini pada saat Iran dan launching rudal ke Israel ya, harga gold price tuh naik, emas naik, tapi harga Bitcoin justru mengalami penurunan ya, karena mungkin orang-orang saat ini masih melihat Bitcoin itu sebagai risk assets dan belum lihat sebenarnya utility Bitcoin sebenarnya. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau teman nanya, kok uncertainty naik, ketidakjelasan atau perang dunia ketiga, harusnya beli Bitcoin dong, karena kan Bitcoin harusnya naik. Yes, secara fundamental gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini sebenarnya mungkin belum terlalu banyak orang yang mengerti sebenarnya the purpose of Bitcoin. Tapi padahal ya sebenarnya the purpose ini. Teman-teman bisa flashback aja, lihat pada saat Rusia dengan Ukraine War, perang Rusia dan Ukraine, itu memang Bitcoin juga mengalami penurunan, tapi nggak lama kemudian baru naik gitu. Jadi ini adalah dua reaksi yang berbeda. Gold yang warna kuning, XBT itu Bitcoin ya, karena ini diambil di Bloomberg Terminal. Jadi kira-kira itu. Nah, sebelum kita bahas nih secara teknikal, karena menurut saya ada beberapa hal yang penting juga teman-teman. Saya lagi start ya,
start new challenge itu 100 juta jadi ke 1M, jadi 10 kali teman-teman ya. Kita lihat apakah terjadi atau enggak, tapi ini adalah sebuah challenge buat saya sendiri. Ini saya udah top up teman-teman, sekitar 6.500 dolar gitu ya, 100 juta. Tapi ini saya akan share publicly gitu ya, tapi khusus untuk di komunitas saja. Jadi kalian kalau mau akses memang harus ada masuk ke komunitas saya, yaitu adalah Lava Lab ya, karena memang ini saya baru launching juga. Ini adalah server Discord, jadi kalau kalian yang belum ada Discord bisa download gitu ya, lalu isi formnya aja. Saya akan close mungkin di akhir minggu ini atau di awal minggu depan. Jadi kalau kalian mau join sebelum challenge ini dimulai ya, karena pas-pasan market lagi turun juga, jadi mungkin kita akan take actions soon enough gitu ya untuk memulai challenge ini. Ya pastinya kembali lagi disclaimer on do your own research, ini hanya seperti trading journal, tapi kalian bisa ngintip juga gitu ya tentang apa yang posisi yang saya ambil atau beli kripto apa yang lain semua, nanti lebih transparan di sini gitu ya. Jadi cek aja Lava Lab teman-teman, bisa kontak aja di bawah ya, cek di deskripsi, nanti saya detailnya saya taruh di bawah. Nah anyway, kita sekarang bahas mengenai Bitcoin ya. Kalau saya lihat dari liquidation heat map teman-teman, ini bahkan saya lihatnya di 24 jam. Biasanya saya lihat di 1 minggu. Ya kenapa? Karena 1 minggu basically udah nggak terlalu banyak liquidation level, karena udah atas bawah udah hit gitu ya. Tapi di 24 jam ini ada tanggung sedikit di kisaran 59 ribuan, 58 ribu area ini menurut saya. Jadi istilahnya mengambil area likuidasi di bawah ini. Ini masih cukup menarik untuk diambil dan possible karena Bitcoin itu lagi hovering around di area ini juga 60.200 kan saat ini. Gitu. Nah, tapi kita lihat secara long term view-nya dulu ya, karena menurut saya ini cukup penting. Daripada kita fokus di short time frame, kita fokus dulu di bulanan. Oktober itu adalah bisa dikatakan bulan terbaik ya secara historis ya untuk Bitcoin. Ya, ini kalau teman-teman lihat dalam 4 tahun terakhir aja ini biru semua atau hijau gitu ya, naik istilahnya ya. 2020 naik, 2021 naik. Ini kenaikan sekitar 42%. Wow. 39%. Ini 5%, lalu ini 28%. Pertanyaannya di bulan ini bagaimana? Orang-orang mungkin udah melihat, wah ini naratifnya kan Oktobul gitu ya, atau Oktober udah mau mulai naik gitu ya. Nah, itu adalah trap juga mungkin. Ini menjadi, sebenarnya kalau menurut saya ini menjadi kesempatan juga pada saat market mulai extreme greed aja gitu ya, itu untuk buy more juga gitu. Nah, ini harus teman-teman perhatikan gitu ya. Nggak semuanya pada saat mereka candle open itu kan yang penting adalah close-nya ya. Mereka close-nya tuh di berapa gitu. Kayak contoh September kemarin. September itu jelek sekali gitu. Kita mengalami penurunan kalau kita lihat di time frame weekly gitu ya. September itu kita turun gitu ya, bahkan sampai ke area 50 ribuan, tapi kita berhasil naik lagi gitu. Yang penting adalah close-nya, dan kita September close-nya cukup positif juga. Nah, sekarang ini adalah Oktober. Bagaimana kondisi Oktober saat ini gitu ya. Hopefully ya, sebenarnya adalah untuk market mungkin menemukan area support di kisaran 58-59 kalau menurut saya. Itu dikarenakan tadi liquidation heat map juga. Lalu bukan hanya itu, kalau kita lihat mungkin di candle 8 jam atau 12 jam, let's say kita keluarkan ya ini gitu ya. Nah, ini kan istilahnya nggak hold lagi nih ya, area box warna kuning ini kan area 60.000 ya. Kemungkinan dia akan ada liquidity grab, possible mungkin testing ke area ini, ke area box warna kuning yang berikutnya gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, saya akan melihat reaksi di sini sih gitu ya. Reaksi di sini, kalau mau beli di sini serem-serem juga istilahnya. Lebih baik mungkin pada saat let's say market udah mulai ada demand, udah mulai naik lagi gitu ya. Ya mungkin dia akan retest lagi. Nah, di sini mungkin possible untuk buy baru naik. Atau kalau mau benar-benar beli buy on fear istilahnya, benar-benar buy on the dip pada saat turun, ya mungkin ya possible kalau misalnya dia ada weak candle, benar-benar ada weak, lalu ada demand yang kuat untuk push marketnya naik lagi. Nah, itu tanda-tanda local bottom udah terjadi gitu. Jadi 5859 sebenarnya ini possible lah untuk saat ini ya, karena dengan uncertainty sekarang. Lalu kalau kita bahas dari liquidation heat map-nya juga bisa diperhatikan gitu ya. Kalau misalnya ternyata dia naik di sini, ya masih ada possible, nggak usah buru-buru untuk retest dulu ya. Seperti ini. Tapi ini udah benar-benar kita masuk ke hard mode lagi ya. Ini kan minggu kemarin udah cukup easy mode, market naik gitu ya. Ini sedikit flash, mungkin
banyak orang surprise juga gitu ya, tapi ya masih banyak potensi coin, dan kalau kalian nggak FOMO kemarin, it's a good time gitu ya untuk mulai add more juga gitu. Dan ya tadi kita udah lihat secara monthly-nya juga closing rata-rata positif untuk Oktober. Selama sebenarnya nggak escalate ya, karena satu yang jadi wild factor itu adalah ini ya teman-teman, perang dunia ketiga ini Israel ya. Kalau misalnya benar-benar mereka menjadi ada perang baku hantam dan lain-lain gitu ya, nah itu mungkin berbeda lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kirim-kirim misil, kayaknya market udah bentar lagi udah cukup ini ya, udah jadi biasa aja gitu. Oke, jadi kira-kira itu. Nah, yang serem adalah Bitcoin dominance. Ini Bitcoin dominance langsung naik lagi karena orang-orang mau ekonomi at least stabil, atau at least nggak gitu ada perang, jadi mereka bisa alokasi ke altcoin, teman-teman. Ini nggak bisa alokasi ke altcoin dikarenakan Bitcoinnya juga masih, ekonominya juga masih nggak gitu stabil. Jadi orang-orang mencari hal yang mungkin bisa dipegang lah, yaitu cash. Jadi ya kembali lagi, Bitcoin dominance naik, Bitcoinnya turun, tapi altcoin turun lebih besar. Jadi mungkin ini aja untuk update market crypto hari ini, teman-teman. Jadi kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe juga. Jangan lupa kalau misalnya tertarik untuk daftar Flipster ataupun juga daftar Laba Lab juga, karena akan close soon ya, mungkin minggu depan kalau untuk Laba Lab. Dan ya, see you in the next video teman-teman. Thank you for watching and bye bye.